Halo Sobat Pintar, jumpa lagi dengan saya Kevin. Di video kali ini kita akan membahas tentang turunan. Turunan merupakan sebuah konsep yang dipelajari setelah kita belajar tentang limit. Turunan disimbolkan dengan F aksen X, jadi seperti strip kecil di atas dibaca aksen ya, F aksen X. Nah, turunan didefinisikan dengan limit X mendekati 0 untuk Fx plus H. Maaf ya, tadi maksudnya limit H ya. Limit H mendekati 0 untuk Fx plus H dikurangi Fx per H. Gitu ya, jadi limit H mendekati 0 untuk bentuk ini. Oke, contohnya ketika kita punya Fx sama dengan 5x pangkat 3, maka kita peroleh F aksen X atau turunannya ya, F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 untuk Fx plus H, karena Fx-nya sama dengan 5x pangkat 3, berarti Fx plus H kita peroleh 5 kali x plus H pangkat 3 dikurangi Fx berarti 5x pangkat 3 per H. Ini kalau misalkan kita masukkan hanya 0, maka ini nanti akan menghasilkan 0 per 0. Jadi kita harus ubah terlebih dahulu ya, seperti pada konsep limit. Kemudian kita peroleh limit H mendekati 0, 5 X plus H pangkat 3. Nah, dengan bantuan segitiga Pascal kita peroleh X pangkat 3 ditambah 3. Pangkatnya turun 1, ini naik 1. X kuadrat H. Jadi 1331 ya koefisiennya ya. Ditambah 3X H kuadrat ditambah H pangkat 3 dikurangi 5X pangkat 3 per H. Nah, masing-masing kita jabarkan, kita kalikan dengan 5. Diperoleh limit H mendekati 0, maka 5x pangkat 3 ditambah 15, ini ya, kalikan ini, x kuadrat H ditambah 15 x H kuadrat ditambah 5H pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 3 per H. Oke, ini 5x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 3 habis ya. Nah, masing-masing ini bisa dibagi dengan H ternyata. Ini ada H, ini ada H, ini juga ada H. Maka tinggal kita bagi masing-masing suku ini dengan H. Diperoleh limit H mendekati 0. Kita bisa coret ya, karena hanya ini kan tidak 0, hanya mendekati 0 gitu. Jadi kita bagi H, ini tinggal 15x kuadrat tambah kita bagi H, ini hanya masih 1 ya, jadi 15x H ditambah 5H pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan H sama dengan 0 diperoleh 15x kuadrat ditambah 15 kali X kali H, 0 ditambah, ini juga 0 ya, sama dengan 15X kuadrat. Oke, jadi kalau dari rumus yang kita kerjakan tadi, ketika kita punya Fx sama dengan 5x pangkat 3, diperoleh F aksen X-nya sama dengan 15 X kuadrat. Ternyata dari pola ini diperoleh rumus umum untuk konsep turunan fungsi aljabar. Rumus umumnya adalah seperti ini. Jadi, ketika kita punya Fx sama dengan A X pangkat N ya, jadi A-nya itu koefisien, X-nya ini variabelnya, kemudian N ini pangkat dari variabelnya, turunan dari Fx itu kita bisa peroleh dengan F aksen X sama dengan pangkatnya kita kalikan ke koefisiennya, jadi N kali A
X, kemudian pangkatnya turun 1, N-1, makanya dinamakan turunan ya. Jadi N kali A, X pangkat N-1. Seperti pada soal ini, 5X pangkat 3 berarti kan A-nya 5, kemudian N-nya 3. Berarti N kita kalikan dengan A, 3 kali 5, betul ya, 15. X pangkatnya turun 1, 3 dikurangi 1, jadi X pangkat 2. Oke ya, jadi kalau misalkan kita punya bentuk lain, fx sama dengan 7x pangkat 4. Nah, berarti ini contoh lain ya, turunannya. Nah, simbolnya tadi aksen ya. F aksen X atau bahasa Inggrisnya prime. F aksen X sama dengan 4 kali 7 berarti 28 X ya. 7 kali 4 kan 28, X turun 1 pangkatnya, pangkat 3. Oke ya, cukup mudah ya, itu rumus untuk turunan. Selanjutnya kita coba biar lebih paham lagi, kita kerjakan beberapa contoh turunan fungsi aljabar. Oke, di sini kita akan coba kerjakan 3 contoh turunan fungsi aljabar. Oke ya, kita coba kerjakan yang pertama. Jadi kita diberikan masing-masing fx-nya ya, 1, 2, 3. Kemudian kita diminta untuk mencari turunannya atau f aksen x-nya. Oke ya, nomor 1 terlebih dahulu. Kita punya fx sama dengan 2x pangkat 4, berarti kita langsung saja temukan f aksen x-nya sama dengan 4 kali 2, ini ya, saya tulis lagi ya, 4 kali 2, X pangkat 4 kurangi 1. Oke, biar yang lupa rumusnya, biar jadi ingat ya, 4 kali 2, X pangkat 4 dikurangi 1, diperoleh 8X pangkat 3. Oke, selanjutnya nomor 2. Fx sama dengan X pangkat 5 ditambah 3X kuadrat dikurangi 4X. Nah, caranya adalah kita selesaikan turunnya satu per satu dulu. Berarti ini kita turunkan, ditambah ini kita turunkan, dikurangi ini juga kita turunkan. Berarti f aksen x-nya diperoleh, berarti ini 5 ya, 5 kali x pangkat 5 dikurangi 1, ditambah 2, 3 kali 2, 2 kali 3 ya, sama saja ya. Ini X 2 kurangi 1. Nah, ini kan sebenarnya ada pangkat 1 di sini ya. Maka kalau ada X pangkat 1 di sini, maka dikurangi 1 kali 4. Berarti 4, X-nya pangkat 1 kurangi 1. Atau X pangkat 0. X pangkat 0 kan 1 ya. Jadi kita dapatkan 5X pangkat 4 ditambah 6X dikurangi, ini kan 1 ya, 4 kali 1, 4. Jadi kita punya sifat khusus ini, kalau misalkan kita punya fx-nya itu sama dengan ax, maka turunannya itu tinggal jadi koefisiennya saja gitu. Jadi x-nya ini kan ada pangkat 1 ya. Nah, dapat nih tambahan satu sifat lagi. Ya, jadi AX, FX. Jadi kalau punya FX-nya itu sama dengan AX, turunannya itu A gitu ya. Jadi tinggal koefisien saja. Contohnya tadi ini 4X ya, 4 gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Contoh nomor 3 ya. Fx-nya sama dengan 7x pangkat 6 dikurangi 8. Apakah harus ditulis perkalian-perkalian seperti ini? Kalau udah terbiasa, nggak perlu. Kita bisa langsung saja ya. F aksen X sama dengan 7 kali 6 langsung 42. X pangkat 5. Nah, seperti itu bisa dikurangi. Nah, ini 8-nya ini X-nya kok nggak ada. Nah, sebenarnya kan di sini 8 itu konstanta. Jadi, kalau konstanta, turunannya itu 0. Jadi, kita langsung 0 gini. Maka, sama dengan 42X pangkat 5. Jadi ini kan X-nya nggak ada ya. Berarti ada sifat lagi nih, sifat yang kedua. Kalau fx itu sama dengan konstanta, maka turunannya itu sama dengan 0.
Oke ya, kita punya dua tambahan sifat dari mengerjakan contoh soal ini. Gitu ya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Oke, kita punya 3 soal lagi di sini dengan bentuk yang lebih menarik lagi. Yang pertama kita punya fx-nya itu 3 per x pangkat 5. Kemudian yang kedua kita punya fx sama dengan akar x. Dan yang ketiga kita punya bentuk pembagian seperti ini. Oke, kita coba selesaikan satu persatu. Kita selesaikan dulu nomor 4 ya. Nomor 4 berarti fx-nya sama dengan 3 per x pangkat 5. Nah, terus gimana ini? Berarti kita ubah dulu. X pangkat 5 itu kan, masih ingat ya, jadi kalau punya 1 per x pangkat n, itu kan pangkat pecahan itu, gini ya, x, maksudnya 1 per x pangkat n itu sama dengan x pangkat negatif n. Maka dari sini kita peroleh fx-nya bisa kita ubah menjadi 3 kali x pangkat min 5. 3 kali x pangkat min 5. Berarti untuk mencari turunannya sama saja. Berarti f aksen x berarti 3 kita kalikan dengan min 5 ya. Atau min 5 kali 3 sama aja ya. X min 5 dikurangi 1. Maka diperoleh negatif 15. X pangkat min 6. Oke ya, hati-hati. Biasanya kesalahannya di sini ya. Berarti turun kan berarti semakin negatif, jadinya x pangkat negatif 6. Oke ya, cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini mirip dengan nomor 4. Kita harus ubah dulu. Masih ingat ya, jadi kita ubah dulu kalau misalkan kita punya gini ya. Akar pangkat n dari x pangkat m itu pangkatnya pecahan m per n. Berarti kalau akar x, nah berarti kita bisa ubah fx sama dengan akar x bisa kita ubah menjadi x pangkat ini 1. Kalau nggak ada ini kan akar kuadrat ya, jadi 2. 1 per 2. Terus turunannya gimana? Ya sama saja, tinggal kita masukkan ke bentuknya. Berarti setengah gini. Kemudian, ini kali 1 ya, x pangkat setengah dikurangi 1. Berarti setengah x pangkat min setengah. Ini kita bisa tulis, ini kan seper ya, jadi setengah kali 1 per x pangkat setengah, bisa kita tulis 1 per 2 akar x. Karena kan x pangkat setengah itu kan akar x ya, ini tinggal kita kalikan pecahan biasa. Oke, sekarang kita lanjut kerjakan soal nomor 6. Nah, nomor 6 kita punya fx sama dengan 3x kuadrat min x plus 9 per akar x. Nah, bentuk seperti ini kita bisa selesaikan dengan sifat pecahan. Berarti kan kita masing-masing bisa tulis seperti ini ya. Ini kan bisa diartikan seperti ini. Ini dikurangi x per akar x. Ini ya. Ditambah 9 per akar x. Ya sudah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita selesaikan. Biar lebih mudah kita ubah pangkatnya dulu. Jadi kita ubah akarnya menjadi pangkat terlebih dahulu. Kita dapatkan 3x kuadrat per, ini kan berarti x pangkat setengah ya, dikurangi x per x pangkat setengah ditambah 9 per x pangkat setengah. Nah, kalau sudah, masih ingat ya, kalau dari kita punya bilangan dengan pangkat variabel dengan pangkat dibagi dengan variabel yang sama dengan pangkat tertentu, kalau pembagian berarti pangkatnya tinggal kita kurangi. X pangkat 2 dibagi X pangkat setengah, berarti kan diperoleh 3X pangkat 2 dikurangi setengah kan 1 setengah ya. Atau bisa kita tulis 3 per 2. Nah, dikurangi. Ini X pangkat 1 dikurangi setengah, berarti X pangkat 1 per 2. Ditambah, ini X-nya nggak ada ya, X pangkat 0 dikurangi setengah, berarti bisa kita tulis 9X pangkat min setengah.
Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita turunkan. Berarti f aksen x-nya sama dengan, kita kalikan ya, berarti 3/2 kali 3, x pangkat 3/2 kurangi 1. Berarti kan 1/2 kurangi 1, berarti kan setengah ya. Setengah dikurangi, ini, x pangkat setengah kita turunkan, berarti kan ini setengah, x setengah dikurangi 1, min setengah ya, min setengah. Ditambah 9, x pangkat min setengah kita turunkan, berarti kan 9 kali min setengah ya. 9 kali min setengah. X-nya min setengah min 1, min 1/2 atau min 3/2. Oke, berarti kita peroleh di sini 9/2. 9/2 x pangkat setengah. Ini bisa kita ubah seperti ini ya. Ini kan sama bentuknya ternyata, jadi 1/2 akar x. Nah, ini min 9/2. Ini x pangkat min 3/2, berarti 1/x pangkat 3/2. Terakhir kita bisa ubah dalam bentuk akar ya, jadi 9/2 akar x dikurangi 1/2 akar x dikurangi, ini bisa kita sederhanakan 9, 2, x pangkat 3/2. Nah, x pangkat 3/2 itu kan sama aja x pangkat 1/2. Berarti kan x pangkat 1 dikali x pangkat setengah. Berarti kita bisa tulis menjadi x akar x gitu. Jadi biasanya penulisannya seperti itu biar lebih sederhana, x akar x. Oke, gitu ya. Jadi itu tadi kita sudah belajar konsep dasar tentang turunan fungsi aljabar. Kemudian kita juga sudah mengerjakan beberapa contoh turunan untuk fungsi aljabar. Di video selanjutnya nanti kita akan bahas tentang chain rule atau aturan rantai. Kemudian kita akan bahas turunan untuk perkalian fungsi aljabar dan pembagian fungsi aljabar. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like dan share jika bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.